Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bindor Sujud Madiko akan melakukan praktikum yang ke-29 mengenai creating database trigger. Di sini kita diharapkan dari pelajaran kali ini diharapkan untuk bisa mendeskripsikan perbedaan tipe dari trigger. Dan kedua, mendeskripsikan database trigger dan kegunaannya. Yang ketiga, membuat database trigger. Yang keempat, mendeskripsikan database trigger, firing root. Dan yang kelima, remove database trigger. Pertama, tipe dari trigger. Trigger adalah PLSQL block atau PLSQL procedure associated dengan tabel. Berasosiasi dengan tabel, view, skema, atau database. Eksekusi implisit ketika event membuat tempat. Aplikasi trigger fire whenever event occur dengan particular application. Database trigger fire whenever data event seperti DML atau system event terjadi pada skema dari tabel atau database. Tentunya untuk mendesain sebuah trigger, yaitu desain trigger dari perform related action, centralized operation, do not design trigger where dimana functionality yang sudah siap dibentuk, yang sudah bisa dibangun ke dalam Oracle server. Duplikasi dari trigger yang lain. Menciptakan store procedure dan evoke di trigger jika PLSQL code yang sangat panjang. Recursive menggunakan trigger dapat mendapatkan hasil di complex independency. Database trigger contohnya seperti ini, yaitu ada application insert into employee table, dan checksum trigger. Meng-create DML trigger statement meliputi trigger timing, yaitu for table before after, for view instead of, trigger event, yaitu insert, update, atau delete, trigger table name on table view, trigger type row atau statement when closed, restricting condition, dan trigger body PLSQL block. DML trigger komponen di sini yaitu trigger timing. Kapan kita menggunakan trigger di sini? Before execute the trigger, mengeksekusi trigger body dari trigger sebelum trigger DML event pada tabel. After, yaitu mengexecute body trigger sesudah trigger DML event dari tabel. Instead of, mengeksekusi trigger tubuh dari trigger instead of the trigger statement. Yang di sini dipakai untuk view yang tidak dapat dimodifikasi, yang dapat dimodifikasi. Trigger user event. Di sini DML yang mana, statement yang mana yang menyebabkan trigger diexecute. Kita bisa menggunakan beberapa di sini adalah insert, update, dan delete. DML trigger komponen, trigger tipe adalah trigger dari body execute untuk row pada statement effect atau hanya satu.
statement the trigger body trigger dieksekusi sekali untuk trigger event. Statement ini merupakan default, yaitu state awal. Statement trigger fires one even jika tidak no rows are affected at all. Lalu the trigger body execute sekali untuk each row affected by triggering event atau affected dengan event-event trigger. Row trigger yang tidak dieksekusi jika trigger event affect no row. Trigger body what action pada trigger perform. The trigger body adalah BSQL block atau dipanggil sebagai prosedur. Firing sequence menggunakan following firing sequence untuk trigger pada tabel ketika single row yang dimanipulasi. Di sini contohnya adalah dari DML statement, yaitu insert into department, department ID, department name, location ID, value-nya 400, department name kita beri consulting dan location ID 2400. Maka hasilnya akan row satu row created dengan trigger action before statement trigger seperti itu, dan before row trigger, after row trigger seperti itu, dan after statement yang paling bawah seperti itu. Menggunakan firing sequence untuk trigger pada tabel ketika many rows banyak baris yang dimanipulasi. Di sini contohnya adalah update employee set salary sama dengan salary kali 1,1, di mana department ID sama dengan 30. Jadi seperti ini hasilnya. Sintak untuk create membuat DML statement trigger yaitu seperti ini, yaitu create or replace trigger name, timingnya berapa, event 1 or event 2 or event 3 on table name, trigger body. Membuat statement DML trigger contohnya yaitu seperti ini, create or replace trigger secure MP before insert on employee begin if to char sysdate dy insert sun or to char sysdate h24mt not between 8 and 6 malam. Then raise application error jika error -20500. You may kita beri comment yaitu you may insert into employee table only during business hour. Tes yang secure IMP yaitu di sini sintaknya adalah insert into employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID yang diisi dengan value-nya yaitu 300, Smith, Rob, R. Smith, sysdate, IT proc 4560. Di sini lebih kompleks yaitu menggunakan conditional predicate. Di sini yang terpenting pada yang di kolom di kotak warna merah yaitu tentang deleting, inserting, dan updating. Membuat DML trigger yaitu sintaknya seperti ini, create or replace trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 dan seterusnya. Untuk membuat DML row trigger yaitu sintaknya seperti ini.
menggunakan ada new qualifier. Ya, seperti ini. Yang terpenting pada kotak merah di situ adalah old employee ID, old last name, old job ID, new old dan new job ID, old salary dan new salary. Terus yang berada pada kotak. Di situ menggunakan old dan new qualifier. Contohnya menggunakan audit MP table seperti pada gambar. Maka satu row akan terbuat. Create or replace di sini yang tidak boleh pada row trigger, yaitu create or replace trigger derive commission PCT before insert or update of salary on employee each row. Ya, bikin inserting dan seterusnya. Ya, di sini ada bagan yaitu instead of trigger, contohnya seperti ini. Jadi dari application instead of trigger, untuk membuat instead of trigger ya di sana seperti ini sintaknya. Untuk membuat instead of trigger yang pada base-nya yaitu pada employee dan department table. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, perbedaan dari database trigger dan store procedure. Trigger itu mendefinisikan dengan create trigger. Sang prosedur mendefinisikan dengan create procedure. Ya, jelas beda ya. The traditional contain source code ya. Pada procedure contain source code in user source. Pada trigger ya contain source code pada user trigger. Trigger implicitly invoke, procedure explicitly invoke. Pada trigger commit, save point, and rollback dan not allow. Sedangkan pada procedure commit, save point, dan rollback yang di allow. Creating instead of trigger ya seperti berikut. Ini perbedaan dari database trigger dan store procedure. Jadi di sini perbedaan seperti ini. Sekarang kita manage trigger yaitu seperti ini untuk disable atau renable database trigger, alter trigger name, disable atau enable. Disable atau renable semua trigger dari tabel yaitu alter tabel, table name, disable atau enable on trigger. Recompile trigger yaitu dengan alter trigger name compile. Kita yang paling mudah yaitu remove dengan perintah drop trigger dan trigger. Jadi sini ada trigger execution model yaitu yang pertama eksekusi before statement sebelum execute all before statement trigger. Yang kedua loop for each row affected. Ketiga execute dari DML statement dan perform integrity constraint checking. Execute all after statement. Ini contoh execution model trigger dan constraint checking. Bagannya seperti ini dan source code-nya seperti ini. Di sini ada demonstration package. Ya, di sini ada kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu untuk memprosedur trigger ada procedure, package dan trigger.